Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang kedua dengan judul Merentang Gendewa Luka. Dalam seri yang ke-55 ini, dengan para pemain Andi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, Herman sebagai Empu Gandring, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Ivana Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, M. Adut sebagai Ken Arok, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Keduanya terus melangkah menelusuri semak belukar yang rimbun. Sambil mengupak semak-semak yang menghalanginya, Biku Dewa Hastu terus mengikuti langkah Empu Gandring. Fajar masih tersenyum menyebarkan cahayanya dari balik punggung bukit. Tak lama kemudian setelah beberapa saat melangkah, keduanya pun berhenti di sebuah tempat. Dari tempat itulah, Empu Gandring dan Biku Dewa Hastu melihat seorang pemuda telah duduk bersila. Dengan tubuh bertelanjang dada, pemuda yang bernama Ken Arok ini memejamkan matanya. Sementara di kiri kanan Ken Arok, mayat-mayat busuk bergelimpangan. Itulah sosok pemuda yang telah membuat kita penasaran. Lihatlah dengan kepandaian batin yang kau miliki, Dewa Hastu. Luar biasa sekali. Pemuda itu seolah-olah dikelilingi oleh udara yang bergerak. Keanehan yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Bukan main. Ya, aku pun melihat keanehan itu. Ternyata ramalan para pandita yang selama ini hanya menjadi buah bibir, sebentar lagi akan menjadi kenyataan, Dewa Hastu. Lalu apakah kau yakin, Bu, bahwa pemuda itu kelak yang bakal menentukan arah dan bentuk pemerintahan di Pulau Jawa ini? Aku yakin, Dewa Hastu. Apalagi setelah kulihat tanda-tanda itu jelas nampak di depan mata kita. Iya. Keadaan Kediri yang semakin kisruh, ya, seakan-akan jelas akan mengalami kehancuran. Perkataan para Brahmana, para resi, dan maharesi juga para pandita seperti telah diabaikan. Pengakuan Sri Baginda Kertajaya sebagai jelmaan dari dewa-dewa di langit seolah-olah menentang kodratnya sebagai manusia. Padahal golongan dari para pandita atau para Brahmana adalah golongan yang mempunyai pengaruh yang cukup besar. Apakah itu berarti bahwa pemuda itu yang akan meruntuhkan kewibawaan Kediri, Empu? Entahlah, Dewa Hastu. Sekalipun demikian, aku berharap Batara Agung memberikan umur panjang untukku, agar aku dapat melihat apa yang akan dilakukan pemuda itu. Iya. Aku pun berkeinginan demikian, Bu. Aku benar-benar kagum terhadap pemuda itu. Ya, mudah-mudahan saja Batara Agung memberikan kejayaan untuknya, dan juga kedamaian bagi pemerintahan di pulau. Keduanya nampak masih mengagumi pemuda yang tengah diintipnya itu. Sementara Ken Arok sendiri masih tetap pada keadaan semadinya. Kita tinggalkan kedua tokoh tua yang tengah mengintipkan Arok. Sekarang kita beralih pada Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu yang masih berada di dalam gua. Pinaka Swasti Ratu nampak masih termenung.
Butiran-butiran air yang menetes dari sela-sela matanya masih mengalir. Dan dengan penuh kasih sayang, Kang Suara membasuhnya. Menangis, Dinda. Apa sebenarnya yang membuatmu harus meneteskan air mata? Bicaralah. Banyak sekali yang masih kupikirkan, Kakak. Aku seakan-akan tidak bisa melupakan apa yang pernah kualami. Kalau boleh aku tahu, masalah apa yang paling berat yang masih kau pikirkan? Iya, terutama yang menyangkut hubungan kita ini. Terlalu banyak dan sukar sekali untuk kukatakan. Kang Mas, aku seakan-akan tidak percaya dengan apa yang baru kita alami semalam. Rasanya seperti mimpi saja. Iya. Semuanya seolah-olah berjalan seperti mimpi saja. Tetapi pada kenyataannya kita telah mengalaminya. Kang Mas, apakah kau masih ingat dengan apa yang pernah kita alami di Gua Paralingga? Aku tidak lupa. Dan aku pun sebenarnya sempat merenungi apa yang pernah dikatakan Paman Dewa Hastu. Tapi secara tidak sadar kita telah melanggarnya. Aku tidak tahu akibat dari pelanggaran yang kita telah lakukan ini. Apakah Kakang takut menghadapinya? Tidak, Pinaka. Toh semua ini sudah terjadi. Apapun akibatnya, kita harus berani menghadapinya. Dan nanti kita harus bertemu dengan Paman Dewa Hastu. Kita harus minta maaf padanya dan mengakuinya bahwa kita telah melanggar kata-katanya. Tapi apakah hanya dengan minta maaf peraturan dari perguruan Wulan Sumirat yang kita langgar dapat diselesaikan? Sebaiknya segalanya kita serahkan pada kebijaksanaan Paman Dewa Hastu. Biar bagaimana, toh dia kan yang memiliki perguruan itu. Apakah kau mengkhawatirkannya, Dinda? Selama Kakang masih berada di sampingku, semua keresahan itu akan kuatasi, Kakang. Kali ini Biku Dewa Hastu dibuat terperanjat. Keanehan yang ditimbulkan Kang Arok semakin nampak di mata kedua tokoh sakti ini. Jagat Dewa Batara, apakah aku tidak salah lihat, Bu? Oh iya, inilah keanehan yang kusaksikan selama 3 hari berturut-turut. Pemuda itu memang luar biasa. Seakan-akan kehebatannya sukar dipercaya. Entah dari mana datangnya api itu. Tiba-tiba saja dia telah dikelilingi sebuah kobaran api. Apakah semadi yang ia lakukan sudah melebihi batas kesempurnaan, Bu? Wah, bisa jadi demikian, Dewa Hastu. Perbawanya sedemikian luar biasanya, seolah-olah apa yang dilakukannya dalam mesubudi di tengah padang karautan ini mampu mengguncang ketenangan para dewa di Kayangan. Iya. Aku benar-benar percaya
bahwa pemuda itu adalah kekasih para dewa. Ya, aku yakin suatu saat dia dapat mengguncang pemerintahan di Jawa ini. Iya. Aku pun sebenarnya yakin Dewa Hastu. Tetapi segalanya Dewata Agunglah yang mengaturnya. Iya. Lalu sampai berapa lamakah kobaran api yang mengelilingi pemuda aneh itu akan lenyap, Bu? Ya, kobaran api itu akan lenyap jika malam tiba, Dewa Hastu. Apalagi jika kau perhatikan terus, maka warna dari cahaya api yang mengelilingi pemuda itu akan berubah-ubah. Jika cahaya itu tertimpa cahaya matahari, maka warna yang nampak adalah cahaya biru. Nah, kau lihat saja nanti, Dewa Hastu. Iya. Aku tak akan pergi dari tempat ini sebelum yang kusaksikan ini jelas di mataku. Ya, asal kau sabar, maka kau dapat menyaksikannya, Dewa Hastu. Iya, Bu. Nah, Dewa Hastu, matahari kelihatan mulai naik. Sebagian cahayanya pasti akan menerpa kobaran api itu. Nah, kau lihat itu. Benar-benar kehebatan yang tak bisa ditandingi. Entah apa lagi yang harus kukatakan dengan kehebatan pemuda itu. Dewa Hastu, apakah sampai nanti malam kau akan menyaksikan keanehan dari Ken Arok itu? Iya, sampai malam, Bu. Sampai aku merasa puas menyaksikannya. Kalau begitu, kau tetaplah di sini. Aku akan pergi sebentar, Dewa Hastu. Pergi kemana, Bu? Aku ingin semadi sampai malam nanti. Iya. Setelah itu, nanti aku akan kemari lagi. Iya. Baiklah kalau begitu. Sudah mulai malam. Api yang mengelilingi Ken Arok sekarang sudah berubah lagi. Dan, warnanya sudah kembali seperti semula. Dewa Hastu. Mpu Gandring. Bagaimana? Apakah ada sesuatu yang lain dari keanehan yang kau lihat itu, Dewa Hastu? Iya. Warna cahaya kobaran api itu sekarang sudah berubah menjadi seperti biasa kembali. Apakah dengan begitu lingkaran api itu akan lenyap, Bu? Benar. Cahaya api yang sudah berubah menjadi bentuk semula itu sebentar lagi pun akan lenyap. Iya. Lihat, Bu. Keanehan apa lagi itu? Sebuah cahaya bersinar cemerlang mengelilinginya, Dewa Hastu. Bukan main, sukar dipercaya. Pemuda itu telah gawe Pangeran Eram. Sekarang wujud pemuda itu seperti dewa. Benar-benar sebuah anugerah yang luar biasa. Lihat, Empu. Ya, sekarang pemuda itu berdiri. Apa lagi yang akan dilakukannya itu? Dewa Hastu. Iya. Kita lihat saja apa yang akan dilakukannya sekarang. Sepertinya adalah puncak dari semadinya, Dewa Hastu. Tangannya bersedekap di dadanya, seolah-olah dia sedang membaca sebuah mantra. Kurasakan terjadi sesuatu aneh lagi.
Cahaya lenyap bersama Kenaro. Oh, apa yang telah dilakukannya, Bu? Aku tadi melihat sebuah pulung melesat dari langit kemudian menimpanya. Oh, iya. Apakah pulung itu yang membuat Kenaro lenyap? Iya. Kurasa begitu, Bu. Ya, tapi lenyap kemana pemuda itu? iya. Aku di sini. Sedang kalian lakukan di tempat ini. Kami berdua telah mengintipmu, anak muda. Maafkan kami berdua. Kalau kau tidak senang dengan apa yang kami lakukan ini, maafkan. Aku jelas tidak senang. Kalian telah mengintip apa yang telah kuperbuat. Lebih baik secepatnya kalian tinggalkan tempat ini sebelum aku berubah pikiran. Tunggu, Kenaro. Kau jangan salah sangka terhadap kami. Sekalipun kami berdua telah mengintipmu, tetapi kami tidak bermaksud buruk. Iya. Sekalipun kalian tidak bermaksud buruk, tetapi apakah pantas perbuatan yang kalian lakukan itu? Iya. Aku akui memang tidak pantas, Kenaro. Kalau begitu segeralah tinggalkan tempat ini. Aku tidak mau melihat ada orang lain yang datang secara sembunyi-sembunyi. Baiklah, Kenaro. Kami berdua akan segera meninggalkan tempat ini. Maaf. Tanpa menoleh, sementara Ken Arok masih berdiri menatap kepergian dua orang itu sampai menghilang di balik pepohonan. Aku rasa mereka telah melihat apa yang telah kulakukan tadi. Tapi nampaknya mereka berdua bukanlah orang-orang jahat. Ya, mudah-mudahan saja mereka tidak menyebarluaskan apa yang telah dilihat. Apa yang kusaksikan tadi. Ya, sekalipun kita diusir secara kasar. Iya. Untung saja pemuda itu yang mengusir kita. Jadinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kau tidak merasa sakit hati, Bu? Untuk apa aku sakit hati terhadap Ken Arok? Kita memang bersalah, Dewa Hastu. Iya, betul. Lagi pula, kita kan tahu bahwa Ken Arok adalah kekasih para dewa. Iya, luar biasa memang. Tapi sebenarnya aku juga tidak menyangka, Bu. Kalau dia mempunyai sikap seperti itu. Dewa Hastu, apakah kau kecewa terhadap sikapnya itu? Tidak. Aku hanya berharap saja sikapnya bisa berubah. Kalau kelak dia nanti menjadi raja di Pulau Jawa ini, dan punya sikap seperti itu, kurasa pemerintahannya pun tak akan bertahan lama, Bu. Artinya dengan cepat dia akan mendapatkan kehancuran. Ya, benar juga apa yang kau katakan. Lalu, mau kemana tujuanmu sekarang? Aku sebenarnya terbentur pada dua tujuan. Yang masih menjadi pikiranku adalah tentang Kakang Sakyamurti. Sakyamurti? Iya. Apakah maksudmu adalah Tumenggung Murti Wandawa? Iya, betul. Ya, lalu ada apa dengan dia? Belum lama ini, dia telah membuat geger istana Kediri. Malam belum lama mengambang, namun suasana terlihat cerah. Bintang-bintang yang bertebaran menemani rembulan yang muncul separuh dan terselip di antara awan-awan kelabu. Biku Dewa Hastu dan Empu Gandring masih berada di padang ilalang Karautan.
Keduanya berada tak jauh dari kuda-kuda yang akan mereka tunggangi. Wajah Empu Gandring nampak masih terlihat penasaran dengan kata-kata Biku Dewa Hastu. Jari-jarinya kemudian mengelus-elus jenggotnya yang putih. Aku tidak menyangka seorang tumenggung kepercayaan Sri Baginda Kertajaya dapat melakukan hal itu. Ya, begitulah. Dewa Hastu, Ya. ceritakanlah apa sebenarnya yang terjadi terhadap kakakmu itu. Ya. Baiklah, aku akan menceritakannya, Empu. Biku Dewa Hastu kemudian menceritakan apa yang telah dilakukan kakangnya di Istana Kediri. Sementara Empu Gandring diam terpaku mendengarkan apa yang diceritakan Biku Dewa Hastu. Dan beberapa saat kemudian, sebuah peristiwa besar telah terjadi di Kediri. Ya, sikap Tumenggung Murti Wandawa yang demikian itu mau tidak mau akan menimbulkan gejolak, bahkan akan menimbulkan pengaruh yang cukup besar. Ya. Dengan demikian perjuangan para Brahmana Pandita dan para resi yang tidak puas terhadap pemerintahan Sri Baginda Kertajaya akan semakin menebar. Ya, dan yang lebih disayangkan, Bu, apa yang telah dilakukan Kakang Sakyamurti bukan didorong oleh sebuah perjuangan, melainkan oleh persoalan pribadinya. Ia sedang mengalami perang batin, Bu. Pemerintahan yang dipegang Sri Baginda Kertajaya memang harus segera diganti. Sri Baginda Kertajaya bukanlah orang yang mau mementingkan kepentingan kesejahteraan para kawula. Dia lebih mementingkan diri sendiri. Dan pada kenyataannya, segala sesuatu yang dilakukan Sri Baginda Kertajaya adalah tidak benar. Lalu, di mana sekarang Sakyamurti berada? Ia dan keluarganya berada di tempat persembunyian, Empu. Aku sengaja menitipkannya pada seorang sahabatku. Keselamatannya sekarang sedang terancam. Sudah pasti. Sri Baginda Kertajaya bukanlah orang yang mudah luluh hatinya. Ia keras dan kejam. Tapi syukurlah kalau Sakyamurti sekarang sudah berada di tempat yang aman. Lalu apakah kau akan kembali ke tempat kakakmu? Tidak, Empu. Aku mempunyai rencana lain untuk pergi ke suatu tempat. Dewa Hastu. Ya. Kalau boleh aku tahu, apakah kau akan pergi ke Tamluang? Empu sudah bisa membacanya. Apakah Empu pun akan pergi ke tempat itu? Ya, aku ingin melihat apa yang terjadi di tempat itu. Apakah perebutan air suci itu akan membawa malapetaka yang menggegerkan? Ya, malapetaka yang akan menimbulkan pertumpahan darah pasti akan terjadi di tempat itu, Empu. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang saja? Baiklah. kembali malam bergulir menyeret waktu yang saling berpacu. Rembulan kini bersembunyi di balik pelaminannya, kemudian berganti disusul dengan munculnya sang fajar. Pepohonan nampak segar diterpa cahaya pagi. Daun-daun bergoyang mengiringi tembang. Akhirnya kita sampai juga dengan cepat di tempat ini, Dinda. Iya, Kang Mas. Kelihatannya kau letih sekali.
Apakah kau ingin istirahat, Dinda? Kalau Kang Mas tidak keberatan? Kenapa harus keberatan? Aku juga letih kok. Ayolah, kita turun dari kuda ini. Hup. Arus Sungai Brantas ini kelihatan sangat deras, Kang Mas. Aku suka sekali melihat pemandangan di sini. Iya, udaranya terasa sejuk sekali. Bagaimana kalau kita membasuh muka di sungai itu? Ayo, Kang Mas. Aku pun ingin sekali merasakan segarnya air sungai ini. Apa yang kau pikirkan? Hah? Sejak tadi Paman lihat kau termenung saja. Entahlah, Paman. Saya tidak tahu kenapa pikiran saya masih terbayang dengan kepergian Kakang Kameswara. Saya mengkhawatirkan keadaannya, Paman. Ya, kita doakan saja dia dalam keadaan baik-baik. Sekalipun Kameswara pergi ke tempat yang cukup jauh, aku percaya dia dapat menjaga dirinya dengan baik. Ya, mudah-mudahan saja, Paman. Saya tidak habis pikir, kenapa orang tua kandungnya, Kakang Kameswara, begitu tega membuangnya ketika ia masih bayi. Kalau saja hal itu tidak terjadi, mungkin masalah yang tengah beruntun kita hadapi ini tak akan pernah ada, Paman. Ya, semua ini sudah menjadi kehendak yang Maha Agung, Kensiwi. Siapapun tidak akan mengharapkan mempunyai masalah ataupun kepahitan dalam hidup. Tapi, ya beginilah namanya hidup. Ada kalanya kita menemukan kebahagiaan, tapi ada kalanya kita menemui kesulitan. Semua ini sudah diatur oleh Yang Maha Tunggal. Dan kita tidak bisa menyalahkan perjalanan hidup kita yang sudah digariskan oleh Yang Maha Agung. Lalu, bagaimana dengan saya sendiri, Paman? Maksudmu? Iya, apakah perjalanan hidup saya sama seperti Kakang Kameswara? Artinya, saya pun anak angkat dari ayah? Jangan kau racuni dirimu sendiri dengan dugaan-dugaan buruk seperti itu, Kensiwi. Saya tidak meracuni diri saya sendiri, Paman. Saya hanya ingin tahu, apakah latar belakang saya pun seperti Kakang Kameswara? Kalau memang benar, apa salahnya, Paman? Paman menjelaskan siapa saya dan siapa orang tua saya. Dan kalaupun benar bahwa Ki Ageng Pesanggaran orang tua kandung saya, itu pun tidak menjadi persoalan buat saya, Paman. Oh, Kensiwi, kau telah membuat persoalan sendiri, Ndok. Dengan meracuni pikiranmu sendiri, itu sama saja akan merusak batinmu. Naraswari menundukkan kepalanya. Dia seolah-olah kecewa dengan jawaban pamannya. Sekilas Kensiwi melihat ketegangan terpancar dari wajah Haryo Panumping. Kensiwi seolah-olah makin yakin dengan rasa penasarannya. Namun entah kenapa, tiba-tiba saja Haryo Panumping menoleh ke belakang. Keluarlah ke sana. Jangan coba-coba menguping pembicaraan kami. Aku tahu kau bersembunyi di balik semak-semak itu. Ayo keluarlah. Luar biasa. Ternyata kepekaanmu masih cukup tajam, Haryo Panumping. Oh, kau bocah Pradata. Senang sekali aku bisa bertemu denganmu kembali. Ya, cukup lama kita tidak bertemu, sobat. Akhirnya bulan purnama yang kita tunggu-tunggu selama ini akan datang juga. Iya. Kau datang ke tempat itu membawa nafsu yang serupa, seperti 480 purnama yang silam. Oh, bukan main. Ternyata masih saja banyak orang-orang yang menginginkan air suci itu. Iya,
Bukankah termasuk kau juga? Hah? Kita datang ke tempat yang sama hanya untuk menginginkan air suci itu. Ya, memang nikmat hidup di dunia dengan usia yang cukup panjang. Segalanya dapat kita raih, termasuk perubahan dunia. Pasti kita akan alaminya. Bukankah begitu, Haryo Panumping? Cukup. Kedatanganku kemari bukan membawa-bawa hawa nafsu untuk memiliki air suci itu. Asal kau tahu saja, aku kemari seperti halnya yang dilakukan Kakang Kanigara, yaitu ingin melenyapkan impian-impian orang-orang yang mengharapkan air suci itu. Air suci itu harus dimusnahkan. Karena itu sama saja menyalahkan kodrat yang digariskan Yang Maha Agung. Kau akan tahu bahwa aku tidak main-main. Sukar dipercaya rasanya. Sepengetahuanku, dulu kau pun ikut menginginkan air suci itu. Tetapi kalau menurutmu sekarang tidak, apakah itu dapat dipercaya? Hah? Haryo Panumping, Haryo Panumping. Lebih baik kita jangan meladeninya. Kelihatannya orang itu datang kemari hanya ingin membuat masalah. Biarlah kau tenang saja, Kensibi. Paman akan melayani apa yang mereka inginkan. Apa yang kalian bicarakan, sobat? Hah? Tidak perlu bisik-bisik, bicara saja yang jelas. Apakah kalian berdua ingin melakukan sesuatu terhadapku? Hah? Bocah Pradata, sebaiknya kau menyingkirlah. Aku tidak ingin membuat persoalan di tempat ini. Jangan begitu, sobat. Apakah kau telah melupakan peristiwa itu? Hah? Sekalipun kejadian itu telah berlalu cukup lama, bukan berarti kejadian itu akan terlupakan begitu saja di dalam benakku. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Jangan dulu emosi. Kita bisa berbicara dengan baik-baik dulu. Kehadiranku yang tiba-tiba ini seharusnya kau sambut dengan keramahan, sobat. Bukan dengan ketegangan yang seperti ini. Bocah Pradata, aku bisa saja menyambutmu dengan keramahan. Tetapi kalau kedatanganmu pun tidak bermaksud jahat. Tapi aku sudah tahu siapa kau. Jadi untuk apa kita beramah-ramah? Suatu kata-kata yang indah. Sekalipun demikian, aku senang dengan pertemuan ini. Kalau boleh ku tahu, siapakah gadis yang berada di sampingmu itu, Panumping? Oh, untuk apa kau mengetahui siapa dia? Jangan begitu, Panumping. Apakah kau pikir aku akan berbuat sesuatu pada dia? Aku sudah tua. Kita sudah tua. Jadi untuk apa menginginkan daun muda kalau hanya sesaat menikmatinya? Bukankah rasanya nanti menjadi hambar? Tutup mulutmu, bajingan tua. Mulutmu terlampau busuk untuk didengar. Lebih baik menyingkirlah dari tempat ini. Jangan mengganggu kami yang sedang istirahat. Wah. Ternyata kau galak juga, manis. Hah? Apakah Haryo Panumping yang mengajarimu berbicara kasar seperti itu? Hah? Kalau kulihat-lihat, kelihatannya kau lumayan juga untuk dicicipi, ya. Memuaskan. Kau memang pantas dihajar, banda tua. Bercerminlah. Lihat bagaimana sosokmu yang sebenarnya. Panumping, apakah kau akan membiarkan terus mulut mungil itu berbicara kasar? Hah? Jaga Panumping, jangan sampai kesabaranku meledak. Kensiwi, menepilah. Kau tidak perlu turut campur dengan urusan ini. Sudah, serahkan saja semuanya kepada Paman. Laki-laki tua ini mempunyai ilmu yang cukup tinggi. Tapi Paman, orang ini harus disingkirkan. Ya, Paman mengerti. Ayo, menepilah.
menuruti kata-kata pamannya, sekalipun hatinya begitu muak melihat bocah Pragata yang masih tersenyum, seolah-olah mengejek. Matahari mulai berdiri di atas kepala, cahayanya begitu terasa menyengat kulit. Suasana siang itu di tepi sungai Brantas kelihatan terasa sangat tegang. Keras kepala juga gadis itu. Haryo Panumping, apakah gadis itu muridmu? Atau barangkali murid Kanigara? Apa perlunya kau menanyakan hal itu? Tidak. Aku hanya ingin tahu saja. Ya, siapa tahu kau sengaja membawanya untuk menambah kekuatanmu dalam mendapatkan air suci itu. Wah, pikiranmu ternyata cukup picik, bocah Pradata. Sudahlah, sekali lagi aku berharap menyingkirlah dari sini. Kita tidak perlu membuat masalah. Kalau aku tidak mau menyingkir dari tempat ini, lantas apa yang ingin kau lakukan, Panumping? Dasar manusia keparat. Paman, kalau dia tidak mau menyingkir dari tempat ini, lebih baik kita usir dengan kekerasan. Sarungkan pedangmu, Kensiwi. Paman, aku sudah muak melihat tingkah laki-laki itu. Kalau tidak dengan cara seperti ini, aku rasa dia tidak akan menyingkir dari tempat ini. Tranggana, keluarlah! Laki-laki bertubuh kekar dan menyeramkan itu nampak memandang dengan tajam ke arah Haryo Panumping. Giginya nampak bergemeretak menahan amarah. Sementara Kensiwi sendiri telah siap dengan sepasang pedang kembarnya yang pendek. Tangan kanan Haryo Panumping bergerak untuk menyuruh Kensiwi menepi, dan bocah Pradata sendiri kelihatan tersenyum penuh kemenangan. Sekarang sudah saatnya kau turut dalam pembicaraan ini, Tranggana. Siapa orang ini, bocah Pradata? Ia adalah adik seperguruan Kanigara. Namanya Haryo Panumping. Dan aku dengar, sekarang dia telah menjadi pimpinan perguruan Pasanggaran. Sungguh tidak tahu malu menjadi pimpinan di tempat orang lain. Dan sebenarnya perguruan itu adalah milikku. Iya, tapi tidak apalah untuk sementara. Suatu saat pun perguruan itu akan jatuh kembali ke tanganku. Kalau memang dia adik seperguruan Kanigara, apalagi yang kita tunggu? Aku rasa tidak ada gunanya kita berbicara terlalu banyak. Bukankah selama ini kita telah sakit hati dengan ulah kakaknya? Bersabarlah sedikit, Tranggana. Saatnya pun akan tiba. Nasibmu sungguh buruk sekali, Panumping. Bertemu dengan kami berdua itu sama saja menyerahkan nyawa secara sia-sia. Kau pikir mudah untuk menurut? Kesombonganmu sebentar lagi akan luntur, bocah Pradata. Jika kau berani mengusirku, maka aku pun tak akan tinggal diam. Manusia seperti mereka memang tidak pantas untuk bercokol di muka bumi ini, Paman. Kau dengar, Tranggana? Betapa angkuhnya wanita itu. Serahkan saja padaku, bocah Pradata. Aku mau tahu bagaimana kehebatan permainan pedang kembarnya itu. Ya, kau memang harus tahu bagaimana aku memainkan pedangku ini. Kemudian, kau akan merasakan bagaimana tajamnya ujung pedang pendek kembarku ini. Bocah Pradata, aku rasa sudah tiba saatnya kita sumpal mulut mereka yang sombong itu. Ya, kalau memang itu keinginanmu, baiklah, ayo. Saat terlibat pertengkaran mulut, akhirnya perkelahian pun terjadi, dan pasang dan tusukan pedang kembar Ken. Mereka keluarga Paman Haryo Panumping dan Kensiwi Narswari. Dinda Pinaka, aku rasa kau pun sudah mengenal wanita itu. Iya, aku pernah melihat ketika aku berada di perguruan Pesanggaran. Apa yang terjadi terhadap mereka? Kenapa tiba-tiba mereka berkelahi di sini? Apakah Kang Mas mengenal siapa orang yang melawan Paman Haryo Panumping itu? Dia bocah Pradata.
Aku belum pernah bentrok dengannya ketika berada di Pandaringan. Dan sungguh tidak aku duga. Ternyata dia pun sudah berada di sini. Kakak, kelihatannya Kang Siwi tidak dapat mengimbangi ilmu lawannya. Apakah kita akan tinggal diam melihat perkelahian itu? Kita memang harus membantu. Tetapi tunggulah saat yang tepat. Bocah Pradata dan laki-laki yang satu itu kelihatannya menggunakan ilmu yang sama. Dan aku rasa laki-laki yang satu itu pun memiliki yang paling mulang seperti yang dimiliki oleh bocah Pradata. Iya, sebelum mereka menggunakan ejen, kita sudah harus turun tangan membantunya. Benar, Kang Mas. Kang Siwi pun kelihatannya semakin terdesak saja. Benar apa yang dikatakan Pinaka Swasti Ratu. Sekalipun Kang Siwi menggunakan pedang kembar, tetapi dia sekarang terdesak mundur diterjang musuhnya. Laki-laki yang bernama Tranggana itu terus mencecar bagian atas Kang Siwi. Sampai akhirnya salah satu pedang yang digenggam Kang Siwi terpental jatuh. Pedangku! Sungguh malang sekali nasibmu, Manis. Ternyata kehebatan permainan pedangmu hanya sebegitu saja. Sebenarnya kalau kau mau berpikir, sejak tadi tentunya kau tidak akan mengalami nasib buruk seperti ini. Jangan terlalu congkak, kau manusia busuk. Sekalipun pedang yang kugenggam ini tinggal satu, aku tak akan mundur menghadapimu. Bagus. Aku suka melihat wanita bernyali singa sepertimu. Dengan begitu, kematianmu berjalan tidak sia-sia. Kang Siwi dalam keadaan bahaya. Oh, apa yang harus aku lakukan? Kang Siwi, menepilah! Keparat. Untuk apa kau melindungi wanita itu, Panumping? Bukankah kita masing-masing mempunyai pasangan dalam perkelahian ini? Bocah Pradata, sekalipun kita mempunyai masing-masing pasangan, biar bagaimana, aku harus tetap melindungi dia. Bocah Pradata, kalau begitu kita serang saja secara serentak. Biar bagaimanapun, cecunguk ini harus mampus di tangan kita. Ayo! Ayo! Keduanya menyerang dengan serentak, namun belum sempat keduanya berhasil menghajar musuh-musuhnya. Tiba-tiba dari arah lain muncul 3 orang laki-laki menerjangnya dengan cepat. Tranggana dan bocah Pradata tersentak kaget melihat hal itu. Keduanya pun kemudian segera mundur beberapa tindak. Gila! Siapa dia? Bocah Pradata? Aneh sekali. Kenapa wujud 3 orang itu sama? Ya, itulah ajian Kakang Kawah Adi Hari-Hari. Kau tidak perlu gentar menghadapi orang itu. Perhatikan secara baik-baik. 2 di antara orang itu hanyalah bayangan saja. Oh, gila. Luar biasa sekali. Jadi inilah ajian yang dinamakan Kakang Kawah Adi Hari-Hari. Lalu apakah kau mengenal orang itu? Ya, dia yang bernama Kameswara. Aku pernah bentrok dengannya ketika di Pandaringan. Dia jugalah yang telah melukai anakku. Kita bertemu lagi, bocah Pradata. Mengapa kau turut campur dengan urusanku? Aku tidak turut campur. Tapi karena kau telah membuat persoalan dengan mereka. Artinya persoalan mereka adalah persoalanku juga. Dia pamanku. Dan wanita itu adalah adikku.
Apakah kau masih mau mengatakan bahwa aku turut campur dalam persoalan ini? Kurang ajar. Ternyata kau licik juga, Kameswara. Jangan bicara demikian, bocah Pradata. Sebenarnya kau pun orang licik. Tetapi aku tahu, kau tidak menggunakan ajian panglimunanmu. Karena kau tahu bahwa Paman Haryo Panumping dapat membaca ajian itu. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Pradata? Apakah kita akan menyingkir saja dari tempat ini? Tenang sajalah dulu. Tenang. Aku mau tahu siapa wanita yang satu itu. Ada apa kau menatapku, Kiai? Aku sepertinya mengenal pandul kalung yang kau pakai itu. Apakah itu lambang dari perguruan Widara Kandangan? Benar. Kenapa? Kalau memang itu adalah lambang dari perguruan Widara Kandangan, artinya kaulah pimpinan perguruan itu. Tidak kusangka. Ternyata pimpinan dari perguruan itu seorang wanita yang cantik dan hebat. Siapa namamu, Cahayu? Apa urusanmu mengetahui namaku? Tanpa harus kau ketahui pun, tak ada untungnya. Sombong sekali kau, Cahayu. Tapi baiklah, aku memang tidak perlu tahu siapa namamu. Apakah kau pun menguasai ajian Kakang Kawa Adi Hari-Hari? Iya, aku pun menguasai ilmu itu. Apakah kau ingin tahu? Tidak. Aku percaya kau menguasainya. Sebaiknya kita menyingkir saja. Daripada kita nanti yang mengalami masalah. Aku rasa dengan menyingkir kita tidak akan menghadapi kesulitan. Kau lihat saja, musuh kita sekarang tidak hanya 2 orang saja, tetapi sudah lebih dari 4 orang. Ayolah bocah Pradata, biar bagaimanapun kita harus selamat. Ya, baiklah. Ayo. Hup. Orang itu melarikan diri. Ayo kita kejar. Tunggu. Biarkan mereka pergi. Kita tidak perlu mengejarnya. Kang Siwi nampak sedikit kecewa melihat musuhnya pergi didiamkan begitu saja. Kemudian dia pun segera melangkah untuk mengambil pedangnya yang jatuh. Setelah itu Kang Siwi mendekati Kameswara yang telah kembali menjadi satu. Dia tatap dalam-dalam laki-laki itu, seolah-olah mengagumi apa yang barusan terjadi. Terimalah hormat saya, Paman. Iya, Kameswara. Aku tidak menyangka kau pun berada di sini. Apakah Paman sudah menemukan air terjun Kambang Ayun? Atau barangkali Paman sudah bertemu dengan ayah? Belum. Kedua-duanya belum aku temukan. Tapi kau telah menuju ke arah jalan yang benar, Kameswara. Lalu menurut yang Paman ketahui, di sebelah mana air terjun itu berada? Aku lupa, Kameswara. Sangat sulit sekali untuk mengatakan di mana air terjun itu berada. Baiklah, Paman. Kalau memang Paman tidak mengetahuinya. Kang Siwi, bagaimana keadaanmu? Baik-baik saja, Kakang. Kakang, aku kagum melihat kehebatan yang kau miliki itu. Luar biasa sekali ajian itu. Tubuhmu bisa berubah menjadi 3 orang dalam bentuk yang sama. Dari mana Kakang mempelajari ilmu itu? Cukup panjang ceritanya, Kang Siwi. Kelak akan kuceritakan padamu. Oh ya, apakah kau masih mengenali gadis ini, Kang Siwi? Iya, aku masih mengenalinya, Kakang. Bukankah Kang Bo Ayu ini adalah Kang Bo Pinaka Swasti Ratu? Iya, kalau tidak salah, kau pernah datang ke perguruan pesanggaran. Benar. Syukurlah kalau kau masih mengenaliku. Ilmu yang kau mainkan tadi sebenarnya kulihat cukup hebat. Hanya saja kau kelihatan sedikit tegang. Benar, Kang Bo. Aku tadi terlalu tegang menghadapi musuhku.
Ya, semua itu karena dibakar oleh emosi yang dalam. Ya, kecewa juga rasanya tadi. Kalau saja Paman Panumping tidak menahanku, mungkin sudah ku kejar keparat-keparat itu. Sudahlah, Kensi. Percuma kita mengejarnya. Mereka memiliki ajian Panglimunan. Ajian itu pun tidak bisa dibilang sembarangan. Kalau boleh aku tahu, sebenarnya tadi ada persoalan apa dengan mereka, Paman? Sehingga Paman sempat bentrok dengan mereka. Sebenarnya tidak ada persoalan apa-apa, Kameswara. Cuma mereka saja yang mencari perkara. Sudah berapa kali aku menyuruhnya pergi. Tetapi mereka tetap tidak mau pergi. Malah mereka mengajak bertarung. Tapi kalau kulihat dari cara mereka bicara, rupanya mereka masih dendam terhadap Ki Ageng Pesanggaran, ayahmu. Dendam? Ya. Lalu kenapa mereka mempunyai rasa dendam terhadap ayah? Sebenarnya dendam mereka tidak beralasan. Mereka hanya kecewa akibat beberapa tahun yang lalu, yaitu ketika mereka gagal mendapatkan air suci dari air terjun Kambangayun. Ayahmu lah yang memusnahkan impian-impian dari para pendekar yang datang ke tempat itu pada waktu itu. Iya, Paman. Aku pernah mendengar cerita itu dari Paman Biku Dewa Hastu. Lalu apakah kedatangan ayah yang kedua kali ke Kambangayun ini untuk menghancurkan impian mereka lagi? Kelihatannya begitu, Kameswara. Tapi aku sendiri belum tahu. Karena sampai saat ini aku belum bertemu dengan ayahmu. Iya. Aku sampai lupa menceritakan pada Paman. Aku sekarang telah menikah dengan Pinaka, Paman. Apa? Kau telah menikah dengan Pinaka Swasti Ratu? Wajah Haryo Panumping nampak terlihat tegang. Dia seakan-akan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kameswara sendiri yang melihat pamannya terkejut setelah dia berkata bahwa dia telah menikah dengan Pinaka Swasti Ratu. Wajahnya menjadi merah. Dia seakan-akan kecewa dengan perubahan yang nampak pada pamannya. Setelah menatap sebentar wajah pamannya, kemudian Kameswara menoleh pada Pinaka Swasti Ratu. Pinaka Swasti Ratu menunduk, seakan-akan ada luka yang menyelip. Ada apa sebenarnya? Apakah ada sesuatu yang mengganjal di hati Paman? Kenapa Paman tiba-tiba tersentak kaget dengan apa yang aku katakan tadi? Apakah yang kulakukan ini salah, Paman? Iya, Kameswara. Rasanya ada kekeliruan yang telah kalian lakukan. Entah aku harus bicara apa pada kalian berdua. Katakanlah, Paman. Kalau memang aku telah melakukan kekeliruan, lalu di mana letak kekeliruan itu? Ya, sesaat lamanya dia terdiam. Pikirannya melayang jauh. Seakan-akan ada sesuatu yang mengganjal di lehernya. Ingin sekali dia menumpahkannya, namun terasa berat sekali menyangkut di tenggorokannya. Perlahan Haryo Panumping menoleh ke arah Pinaka Swasti Ratu, kemudian beralih menoleh pada Kameswara. Suasana terasa... Pinaka. Iya, Paman. Kau tahu siapa nama ayahmu yang sebenarnya? Tahu, Paman. Ayahku Galuh Urang. Ia tewas beberapa hari yang lalu ketika berkelahi dengan seseorang. Maaf, Paman. Sepertinya Paman banyak mengetahui tentang diriku. Kalau memang ada sesuatu yang mengganjal di hati Paman, dan Paman akan menjelaskannya pada kami berdua, katakan saja, Paman. Melihat Paman kaget dengan kata-kata Kakang Kameswara, saya seolah-olah merasakan kekecewaan yang dalam. Iya, maafkan Paman, Dok. Tetapi biar bagaimana Paman akan menjelaskannya. Dan ini harus kalian ketahui sebelum segalanya jadi terlambat. Apakah ayahmu mempunyai persoalan dengan laki-laki yang bernama Sakyamurti? Iya, benar, Paman. Ayahku mempunyai dendam yang dalam terhadap laki-laki itu. Dan dialah penyebab kematian ayahku. Ya, menyedihkan memang. Tapi Paman rasa
Kau pun tahu siapa Sakya Murti itu. Paman tahu kau membenci laki-laki itu. Tapi biar bagaimana, kau adalah anak kandungnya, Nduk. Dialah penyebab lahirnya kau ke dunia ini. Sekalipun demikian, saya tidak sudi jika saya harus mengakui bahwa Sakya Murti adalah ayah kandungku. Dia manusia bejat. Dialah yang menyebabkan seluruh hidupku dan kedua orang tuaku berantakan. Paman jangan memaksa saya untuk mengakui bahwa Sakya Murti adalah ayah saya. Ya. Baiklah, Nduk. Paman tidak akan memaksamu untuk mengakui bahwa Sakya Murti adalah ayah kandungmu. Kameswara, kau sendiri bagaimana? Apakah perjalananmu ke Kediri untuk menemui ayahmu sudah terkabul? Saya belum menemukan ayah saya. Tetapi sebagian dari apa yang telah terjadi, bukankah Paman sudah mengetahuinya? Bukankah Paman telah menyaksikan peristiwa yang terjadi di tepian hutan pesisir selatan, di kawasan Bandaringan? Oh, Jagat Dewa Batara. Ya, Tumenggung Murti Wandawa. Apa yang sebenarnya telah terjadi ini? Apakah ini yang dinamakan karma? Ada apa sebenarnya, Paman? Kenapa tiba-tiba Paman jadi seperti ini? Katakanlah, Paman. Jangan membuatku jadi penasaran. Apa sebenarnya yang terjadi? Kameswara. Dan kau, Swasti Ratu. Kalian sebenarnya bersaudara. Aku tidak mengerti apa sebenarnya yang Paman maksudkan. Kau dan Pinaka Swasti Ratu sebenarnya kakang beradik. Jagat Dewa Batara! Tidak! Itu tidak mungkin. Paman jangan mengada-ngada. Paman tidak mengada-ada. Paman bicara berdasarkan apa yang telah Paman lihat, Kameswara. Tumenggung Murti Wandawa ayahmu, nama sebenarnya adalah Sakya Murti. Aku tidak percaya, Paman. Jagat Dewa Batara, kenapa kenyataan ini harus terjadi? Siapa sebenarnya yang bersalah? Swasti Ratu tidak tertahan lagi. Tiba-tiba saja tubuhnya menjadi lemah, seakan-akan tidak mempunyai tulang lagi. Tubuh itu pun luruh ke tanah. Kansini yang melihat hal itu langsung meluput Pinaka Swasti Ratu. Di dekatnya tubuh yang lunglai itu. Pinaka, Dinda Pinaka, kau tidak boleh mempercayai cerita ini. Semua ini bohong. Kau istriku, bukan saudaraku. Tidak, Kameswara. Kau sekarang bukan suamiku lagi. Aku yakin Paman Panumbing benar. Aku percaya apa yang dikatakannya. Ini memang tidak boleh terjadi. Jagat Dewa Batara, ampunilah kami. Ampunilah aku. Kenapa kau berikan kenyataan pahit ini kepadaku? Sementara cobaanku yang lain belum sirna. Kalau memang ini karma, kenapa karma ini dilimpahkan kepada kami? Hentikan, Pinaka. Hentikan. Aku tidak mau kau mempercayai ini semua. Apakah kau telah lupa dengan apa yang pernah kita lakukan? Jangan kau sakiti aku, Pinaka.
Apa artinya semua sumpah kita, Pinaka? Aku yakin para dewa menyaksikannya ketika kita bersepakat janji untuk menjadi suami istri. Kameswara, kenapa kau berani menentang kodrat yang telah digariskan Yang Maha Agung? Kau memang bersaudara dengan Pinaka. Untuk apa aku menghancurkan hubungan kalian? Padahal kenyataannya bahwa kau memang bersaudara. Mengertilah Kameswara, dan terimalah kenyataan ini. Aku tidak mau menerima kenyataan ini. Dan aku tidak percaya dengan apa yang Paman katakan. Pinaka, kita harus pergi dari tempat ini. Aku tidak mau kau mendengarkan ocehan-ocehan yang kenyataannya tidak benar. Kita harus pergi, Pinaka. Jangan paksa aku, Kameswara. Kita harus menerima kenyataan ini. Hapuslah semua apa yang telah kita ikrarkan di gua itu. Anggaplah semua ini hanya mimpi. Kita sekarang sudah tahu bahwa kita bersaudara. Aku tidak mau mendapat kutuk lagi dari Yang Maha Agung. Lebih baik kita sekarang berpisah dan melupakan semua yang telah terjadi. Kenapa jadi begini? Kenapa? Para dewa, kenapa kau limpahkan kepahitan ini pada kami? Cabutlah nyawaku daripada aku harus menanggung cobaan yang berat ini. Sudahlah Kameswara. Sekalipun kau berteriak-teriak dan menghancurkan jagat ini, kau tetap tidak bisa merubah kodrat. Kenyataan ini harus kau terima dengan lapang. Tetap telinganya dengan kedua telapak tangannya. Dia seakan tak mau mendengarkan apa yang dikatakan pamannya. Sementara Pinaka Swasti Ratu yang juga menangis dalam pelukan Kansiwi tiba-tiba saja bangkit berdiri. Kemudian secepat itu juga dia melompat sambil berteriak pergi. Tidak! Tidak! Paman! Pinaka, tunggu! Paman! Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membiarkan kakak Kameswara seperti itu? Yang kelihatannya menderita sekali. Menerima kenyataan ini, Paman. Tolonglah dia, Paman. Sudahlah, biarkan saja dulu. Tidak mudah kita menasihati kalau keadaannya sedang seperti itu. Tapi, Paman, setidak-tidaknya kita harus melihatnya. Saya khawatir akan terjadi apa-apa terhadap keduanya. Ayolah, Paman. Oh, iya. Baiklah. Ayo. Pinaka! Pinaka, tunggu! Tidak! Biarkan aku pergi, Kameswara! Kameswara terus mengejar Pinaka Swasti Ratu. Dia melompat menapaki batang-batang pohon yang rimbun. Selantas nampak keduanya seperti bayangan yang saling kejar-kejaran. Matahari terus condong ke barat, cahayanya yang mulai redup di terang senja. Kameswara masih terus mengejar Pinaka Swasti Ratu, sampai akhirnya suatu ketika. Kameswara! Lepaskan! Lepaskan tanganku, Kameswara! Lepaskan! Jangan tinggalkan aku, Dinda Pinaka. Apakah kau akan membiarkan batinku menderita? Kenapa kita harus berpisah? Kenapa? Apakah karena kata-kata Paman Panumping yang tidak jelas kebenarannya, lantas kita harus berpisah? Tidak, Dinda Pinaka. Jangan tinggalkan aku. Kau harus tahu, di hatiku mulai tumbuh perasaan cinta. Tapi kenapa kau akan meninggalkan aku? Kenapa? Tuhan Kameswara, jangan. Kita masih bersaudara. Aku percaya apa yang dikatakan Paman Panumping. Aku tidak mau menerima karma yang kedua kali dari Yang Maha Tunggal. Biar bagaimanapun juga, kita harus berpisah. Jagat Batara Dewa. Sampai hati kau ingin berpisah denganku, Pinaka. Lantas untuk apa semua janji yang kita pernah ucapkan?
Lihat wajahku, Dinda. Tatap mataku. Apakah kau akan membiarkan aku merana? Aku mencintaimu, Dinda. Seluruh jiwa ragaku telah kupatri di dalam batinmu. Seandainya kita berpisah, lalu bagaimana dengan benih yang kutanam di dalam hatimu? Di dalam batinmu? Aku tidak kuasa melawan kodrat ini, Kang Mas. Aku tidak mampu. Aku takut kutukan lain akan kita temui. Dengan tangisan yang menusuk batin, Pinaka Swasti Ratu memelukkan suara. Dia melumpahkan segala kegalauan hatinya. Keduanya nampak tenggelam dalam tangisan yang memilukan. Sementara itu, Haryo Pangbumping dan Kansili yang juga ikut mengejar. Keduanya sekarang telah berada di tempat yang tidak jauh dari kedua insan yang sedang berpelukan itu. Kasihan sekali Kakang Kameswara. Batinnya benar-benar goncang. Kelihatannya ia tidak mau berpisah dengan Pinaka. Dewata Agung, berikanlah kekuatan di hati kakangku. Jangan biarkan dia menderita dalam duka yang amat panjang. Kakang. Kau menangis, Kensiwi? Saya kasihan melihat Kakang Kameswara, Paman. Lebih kasihan lagi kalau kita diamkan keduanya menjalin hubungan sebagai suami istri. Mereka harus berpisah, apapun caranya. Jika mereka tidak kita pisahkan, maka dosa yang mereka tanggung akan terus berlangsung seumur hidup, Kensiwi. Dulu, bagaimana caranya memisahkan mereka, Paman? Sementara keduanya saling mencintai. Aku percaya mereka bisa dipisahkan. Pinaka kelihatannya mau menerima kenyataan yang telah diketahuinya. Tapi Kameswara... Mungkin karena terlalu banyak penderitaan yang dialami Kakang Kameswara, sehingga dia jadi putus asa, Paman. Peluklah aku yang erat, Pinaka. Aku ingin kau selalu di sini, di sisiku. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Aku tidak kuasa menanggung ini semua, Kak Mas. Rasanya batinku benar-benar telah hancur. Tidak, Dinda. Kita harus menumbuhkan lagi perasaan kasih sayang kita. Bukankah kita belum lama membina rumah tangga ini? Apa yang telah kita lakukan? Kang Mas, kita harus meninggalkan tempat ini. Kita harus pergi jauh, agar tidak ada orang lain yang mengenali kita. Tapi aku takut, Kang Mas. Apa lagi yang perlu kita takutkan? Kita sama-sama mencintai. Lepaskan pelukanmu, Kakang. Tidak. Biarkan aku pergi sendirian. Aku tidak mau menyalahi kodrat. Kau adikku, Kameswara. Kita memang harus berpisah. Biar bagaimanapun juga, kau masih ada ikatan saudara denganku. Kau adikku, Kameswara. Tidak, kau istriku, Pinaka. Oh, jangan kau katakan lagi bahwa aku adikmu. Aku tidak mau mendengar ucapan itu. Jangan lepaskan pelukanmu, Dinda. Tidak, Kakak. Aku tidak mau. Pinaka Swasti Ratu bermaksud lari lagi, tapi baru saja dia bergerak, tangan Kameswara sudah meraih tangan kanannya. Pinaka Swasti Ratu kemudian menjerit, seakan-akan dia membenci orang-orang yang memegang lengannya. Nah, apa yang akan dilakukan Kameswara terhadap Pinaka Swasti Ratu? Dan bagaimanakah tindakan Haryo Pangbumping untuk memisahkan dua orang saudara yang saling mencinta itu?
Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.